Kelahiran Pedang Iblis bab 1901 tanpa batas. Nuh memiliki sejumlah besar cairan hitam pekat yang diekstraksi dari area pelatihan, dan cetak biru pusat kekuatan halus sudah ada dalam pikirannya. Dia hanya perlu menyelesaikan beberapa langkah lagi, namun proyek tersebut telah mencapai tahap terakhir. Area latihan lama tidak sesuai dengan kebutuhannya, jadi dia perlu mengubahnya. Terlebih lagi, seringnya pindah akan memperlambat studi dari pihak penguasa lama, jadi dia tidak ragu untuk membuat daftar permintaannya dan menetap di struktur yang berbeda. Area pelatihan baru tidak memiliki banyak hal. Itu hanya menampilkan permukaan yang diperkuat dan beberapa fungsi berguna yang tidak dibutuhkan Nuh. Dia hanya perlu mengerjakan materi yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Prasasti yang ada di sana hanyalah untuk berjaga-jaga. Cairan itu adalah bahan yang benar, tapi Nuh tidak bisa menggunakannya dalam bentuknya yang sekarang. Itu adalah masa padat yang terbuat dari potensinya, tapi itu masih termasuk dalam peringkat ke-8, bahkan jika itu mengandung kekuatan untuk menyentuh alam superior. Cairan itu tidak lebih dari versi lain dari potensi Nuh yang tidak ada hubungannya dengan keberadaannya. Itu identik dengan hukumnya, tapi dia tidak memiliki hubungan mental apapun. Mengondensasi cairan agar dapat berevolusi secara alami menjadi sesuatu yang lebih kuat adalah pilihan yang tepat, tetapi Noah tidak ingin mengurangi jumlah material yang dimilikinya. Dia perlu mendorongnya ke peringkat ke-9 tanpa mempengaruhi kuantitasnya, yang memerlukan ambisinya. Nuh pernah bekerja sama dengan Raja Elbas saat menciptakan daratan hitam dan item bangunan yang dapat menyebarkan ambisinya ke berbagai wilayah. Dia tahu cara mereplikasi alat-alat tersebut, dan prosesnya menjadi lebih mudah di lingkungan yang terisolasi itu. Dinding yang diperkuat tidak membiarkan apapun keluar dari luar. Noah dapat menggunakan bengkel tersebut untuk membuat dispenser yang dimaksudkan untuk meningkatkan ambisi yang secara alami terpancar dari sosoknya. Dunia gelap juga meningkatkan sifat alami dari area pelatihan, jadi semuanya segera menjadi penuh dengan pengaruhnya. Noah meletakkan item khusus di sudut area pelatihan dan mengisi bagian dalamnya dengan materi gelap cair yang membawa efek serupa. Bahkan pengaruh sekecil apapun yang secara alami terpancar dari sosoknya berubah menjadi kekuatan besar yang mengancam akan mempengaruhi tulisan di permukaan. Namun, dunia gelap melakukan yang terbaik untuk menjaga efek tersebut tetap di dalam ruangan. Cairan khusus yang diciptakan dengan mengeluarkan potensinya melayang di tengah ruang pelatihan, tepat di atas Nuh. Dia duduk bersila di bawah bola padat yang melayang di atas kepalanya sementara dia fokus pada gambar yang mengintensifkan pelepasan pengaruhnya. Ambisi Nuh mencoba mempengaruhi dinding, langit-langit, lantai, dan prasasti, namun sebagian besar efeknya menyatu pada bola mengambang karena dampak dari dunia gelap. Cairan berwarna hitam menjadi lebih padat selama proses yang lambat namun konstan, dan akhirnya mencapai kondisi yang diinginkan. Bahan cairan itu mengeras ketika kekuatannya mencapai peringkat ke-9. Nuh telah berhasil menciptakan sesuatu yang berada di tahap terakhir perjalanan kultivasi, namun pencapaian tersebut hampir tidak mengganggunya. Fokusnya adalah pada hal-hal yang jauh lebih berat. Kemajuan potensi itu menandai dimulainya fase terakhir proyeknya. Sekarang atau tidak sama sekali. Segalanya telah siap untuk penciptaan pusat kekuatan halus, dan Nuh memastikan untuk menekan keraguan terakhirnya sebelum berdiri dan mengambil kembali dunia gelap. Gelombang materi gelap bahkan menyambar benda-benda di sudut ruangan dan membawa semuanya ke dalam ruang terpisah. Bola kristal mencoba jatuh ketika kehilangan dukungan materi gelap, tetapi Nuh dengan mudah mempertahankannya di atas kepalanya dengan gelombang mentalnya. Lubang hitam memenuhi isi perutnya dengan energi yang lebih tinggi dan menciptakan versi kecil dunia gelap yang meluas melalui organ, pembuluh darah, dan ototnya. Noah merasa kenyang, dan semburan hitam keluar dari mulutnya saat dia membukanya dan mengarahkannya ke bahan inti. Materi gelap kembali menyelimuti bola kristal, tetapi pada saat itu memiliki tujuan yang berbeda. Cairan energi yang lebih tinggi menyeret benda besar itu ke mulut Nuh saat cetak biru menyala di dalam pikirannya dan mengendalikan bengkel di dunia gelap di dalam tubuhnya. Pengetahuan Nuh tentang luar angkasa memungkinkan dia mengecilkan benda besar itu. Kekuatannya biasanya tidak akan mampu mempengaruhi material peringkat 9 secara signifikan, tapi dunia gelap menciptakan lingkungan unik yang bekerja sempurna melawan bola dan sifatnya. Dia bisa mengubah bentuk kristal sesuka hati tanpa mempengaruhi kekuatan atau struktur sebenarnya di sana. Bola itu bisa masuk ke mulut Nuh dengan ukuran barunya, dan bengkel tersebut segera merobek bagian dari pusat kekuatannya sebelum menggabungkannya dengan kristal. Sepotong dantiannya, pecahan dinding mentalnya, dan sebagian tulang punggungnya terpisah dan mengalir menuju benda yang memiliki potensi yang ditingkatkan sebelum semuanya memasuki lubang hitam. Pusat kekuasaan keempat berusaha menyempurnakan fusi itu. Pikiran Nuh pada dasarnya berada di tepi peringkat ke-9, tetapi lubang hitam masih dapat mengekspresikan lebih banyak kekuatan dalam kondisinya saat ini. Sifat unggul dari energi yang lebih tinggi membuat organ tersebut mampu mengubah dan memperbaiki kristal tanpa memerlukan pemberdayaan tambahan. Lingkungan unik yang diciptakan oleh dunia gelap sudah cukup untuk menghindari pembatasan.
Nuh menunggu dunia gelap menyelesaikan tugasnya, dan rasa sakit yang menusuk akhirnya menyebar dari dadanya. Semburan kekuatan besar mencoba keluar dari sosoknya dan mengalir ke area latihan, namun lubang hitam mencegah penyebaran energi. Rasa sakitnya semakin bertambah selama menunggu, tapi Noah tidak melakukan apapun untuk meredam sensasinya. Proses itu jauh di luar kemampuannya sekarang. Saat-saat berikutnya akan menentukan apakah dia akan meledak atau mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jejak samar asap hitam pekat akhirnya keluar dari punggungnya. Energi aneh itu merembes melalui kulitnya dan berkumpul di sepanjang tulang punggungnya sambil memutuskan bentuk mana yang akan diambil. Nuh sudah dapat memastikan bahwa ukuran pusat kekuasaan halusnya sudah lebih besar dibandingkan salinannya, tetapi prosesnya tidak berhenti di situ. Energi aneh itu meluas dan memenuhi seluruh punggungnya sebelum meregang ke depan. Energi hitam berubah menjadi struktur seperti ransel sebelum terus berkembang. Wadah samar itu hampir membentang sampai ke dinding sebelum berhenti dan tepiannya tidak jelas. Batasan sebenarnya tampaknya berkedip-kedip, tetapi Nuh hanya memastikan keberhasilan proyeknya pada pandangan itu. Pusat kekuatan halus itu jauh lebih besar dari semua yang dikembangkan oleh salinannya, tapi itu bukanlah fitur terbesarnya. Organ baru Nuh hanya memiliki tepi palsu yang secara teoritis dapat ia kembangkan. Dia masih belum tahu bagaimana caranya, tapi dia membiarkan kesempatan itu terbuka kalau perhitungannya ternyata salah. Noah telah memastikan untuk memberikan ruang untuk pertumbuhannya. Penilaian buruknya saat ini tidak dapat mengutuk perjalanan kultivasinya. Energi hitam samar mulai menghilang dan masuk ke dalam struktur dunia, tetapi rasa sakit yang tajam lainnya mengikuti Nuh saat dia sibuk memeriksa sifat ciptaannya. Dinding mentalnya mulai bergetar, dan energi mental secara alami mengalir menuju pusat kekuatan baru. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1902 Fase Kedua. Kejadian yang tiba-tiba itu tidak terlalu mengejutkan Noah. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi segera setelah menyelesaikan pusat kekuatan halus, tapi dia sudah lama siap untuk itu. Lingkungan mental Nuh telah berada di ambang peringkat ke-9 selama bertahun-tahun. Kurangnya pusat kekuatan halus adalah satu-satunya ciri yang menghentikannya untuk maju dan mencapai tahap terakhir dari perjalanan kultivasi yang diketahui. Namun, batasan itu hilang begitu pusat kekuasaan halus tanpa batas terbentuk. Nuh dengan paksa membuka jalan menuju peringkat ke-9 dengan menciptakan versi buatan dari apa yang pada akhirnya akan dibangun oleh organ intinya sendiri. Pikirannya tiba-tiba menemukan ruang untuk berkembang, sehingga tidak ragu untuk memulai terobosan. Alexander telah memastikan bahwa terobosan ke peringkat ke-9 tidak menyebabkan kesengsaraan wajib. Pengetahuan yang diperoleh di tanah fana ternyata benar adanya. Sistem langit dan bumi hanya membatasi tingkat kepahlawanan dan tingkat dewa, namun tidak menetapkan apapun untuk eksistensi yang mendekati puncak. Noah pun sudah bertanya-tanya dan menemukan penjelasan untuk fitur tersebut. Eksistensi yang bisa mendekati peringkat ke-9 telah menghabiskan seluruh perjalanan kultivasi untuk bertahan dari 3 kesengsaraan wajib dalam sistem. Mengirim mereka lagi ketika mereka akan mencapai puncak tidak ada gunanya. Langit dan bumi lebih suka mengirimkan hukuman yang lebih kuat atau unik yang dimaksudkan untuk melawan setiap keberadaan tertentu, dan Nuh yakin mereka telah menyiapkan sesuatu untuknya. Namun, dia berada di dalam kota penguasa lama, jadi tidak ada yang datang. Dunia bahkan tidak bisa merasakan terobosannya. Kekhawatiran samar bahwa penguasa lama dapat melakukan sesuatu yang mengganggu terobosan tersebut terlintas di benak Nuh. Tetap saja, dia tidak akan terlalu peduli tentang hal itu setelah menghabiskan berabad-abad mengembangkan pusat kekuasaan yang sangat halus di dalam struktur mereka. Selain itu, teman-temannya memutuskan untuk keluar segera setelah mereka merasakan guru mereka kehilangan kendali atas pikirannya. Malam, Duan Long dan Pedang Iblis keluar dari tubuhnya dan mengambil tempat di sekelilingnya. Parasit tersebut pun ikut berkumpul dengan membuat rangkaian akar menembus telapak tangan kanan Nuh dan mengelilinginya dengan bahan korosif tersebut. Pendengkur dan Safu ingin membantu, tapi mereka terlalu besar untuk area latihan itu. Mereka membatasi diri untuk berdiri di tepi ruang terpisah dan mempersiapkan diri menghadapi setiap ancaman yang berani menghampiri tuannya. Tentu saja, Noah dapat menggunakan pemahamannya tentang luar angkasa dan dunia gelap untuk menciptakan pertahanan yang lebih baik termasuk rekan-rekannya yang lebih besar. Namun, terobosan yang tiba-tiba datang dan ketidakpeduliannya yang samar-samar tidak membuatnya menginvestasikan waktu untuk mempersiapkan perlindungan tersebut. Dia tidak percaya bahwa sesuatu di gudang senjatanya dapat melindunginya jika penguasa lama memutuskan untuk menyerang atau sesuatu yang lain berhasil menembus formasi kota. Energi mental menyebar ke dalam pusat kekuatan halus, tetapi bahan bakar itu masih terlalu lemah untuk standar tinggi yang ditetapkan Nuh. Sebagian besarnya larut saat memasuki struktur hantu itu, tetapi beberapa pinggiran kecil masih tersisa. Pusat kekuasaan yang halus juga tidak tinggal diam. Itu baru stabil sebelumnya, tapi Noah belum menyerapnya kembali lebih dekat ke tubuhnya. Kegelapan samar yang membuat tepiannya hampir tidak terlihat saat ia menyusut kembali ke arah sosok Nuh.
Energi mental yang mencoba membanjiri bagian dalamnya tidak berhasil menghentikan proses itu. Noah merasakan dua sensasi yang sangat berbeda saat mencoba mengendalikan pikirannya. Yang pertama adalah perasaan aneh yang ditimbulkan oleh pusat kekuatan halus yang mengembun di punggungnya dan berubah menjadi kekuatan tak kasat mata yang tetap terhubung dengan keberadaannya dengan cara yang bahkan dia abaikan. Pusat kekuatan halus itu adalah buatan, jadi dantian, tubuh, dan lubang hitamnya merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika mereka memperoleh akses ke ruang tersebut. Mereka memiliki keinginan bawaan untuk mengisi ruang itu, namun mereka juga tahu bahwa waktunya belum tiba. Dorongan itu terkadang menjadi hampir tak tertahankan, dan sebagian energi mereka mau tidak mau jatuh ke pusat kekuatan halus karena sensasi naluriah itu. Tetap saja, bagian dalam kegelapan menghancurkannya. Jelas bahwa bahan bakar peringkat 8 bukan termasuk dalam wilayah itu. Mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya karena tekanan yang masih ada di dalamnya. Sensasi kedua sebagian besar menampilkan rasa sakit. Dinding mental Nuh bergetar tanpa henti saat pikirannya melampaui batas peringkat ke-8 dan menyelesaikan terobosan. Lingkungan mental terus mengirimkan energi mental dalam jumlah besar menuju kegelapan halus, tetapi pusat kekuatan itu tidak menerima apapun di bawah peringkat ke-9. Hanya sedikit bahan bakar yang berhasil masuk ke alam itu yang berhasil tetap berada di dalam area itu, tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi struktur luar biasa yang dibangun dari potensi Nuh. Lingkungan mental Nuh segera menjadi kosong, tetapi terobosannya berakhir pada saat itu. Pusat kekuatan mulai menghasilkan versi energi mental biasanya yang lebih padat dan lebih kuat yang dengan cepat memenuhi bagian dalamnya sebelum mengalir menuju kegelapan halus. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga Noah tidak punya waktu untuk memeriksa energi mental barunya sebelum menghilang lagi. Dinding mentalnya masih stabil, sehingga rasa sakit terus memenuhi kesadarannya dan menghalangi pemeriksaannya. Namun, dia cukup mempercayai pusat kekuasaannya sehingga membiarkan segalanya terjadi tanpa pengawasannya. Energi mental baru akhirnya bisa mengisi kegelapan halus tanpa dihancurkan oleh tekanan yang masih ada. Pusat kekuatan baru berkembang dalam dimensi yang terasa berbeda dari ruang yang diciptakan Nuh melalui domain bayangan. Bahkan tampaknya tidak mirip dengan area yang berisi tanah fana di antara kehampaan. Itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dan sangat pribadi. Pemahaman muncul di benak Nuh saat dia terus berjuang mengatasi rasa sakitnya. Dia ingat bahwa keberadaan peringkat 9 harus menjadi dunia, dan pusat kekuatannya yang halus menjadi awal dari ruang itu. Nuh sekarang memiliki dimensi pribadi yang ditentukan oleh ujung dunia yang diciptakan oleh keberadaannya. Daerah itu benar-benar hitam, berat dan tidak cocok untuk kehidupan, tetapi juga merupakan puncak sempurna dari perjalanan kultivasinya. Satu-satunya masalah adalah ketidaklengkapannya. Energi mental baru bahkan tidak memenuhi 1/10 dari total ruang di dalam pusat kekuatan halus. Terlebih lagi, suatu kekuatan mengirimkannya kembali ke lingkungan mental Nuh setelah ia berada di antara potensi selama beberapa detik. Lingkungan mental Nuh telah menghasilkan energi mental baru pada saat-saat itu, tetapi kedatangan bahan bakar yang diberdayakan membuat segalanya menjadi kacau. Bagian dalam pikirannya tidak mengalami perubahan yang semestinya, tetapi dinding mentalnya mengalami perubahan. Dan transformasi itu memaksanya untuk menanggung sesuatu yang mirip dengan terobosan kedua. Dinding mental transparan yang membawa warna merah samar menjadi gelap saat energi mental yang diberdayakan jatuh ke permukaannya dan menyatu dengan kainnya. Pikiran Nuh telah mencapai peringkat ke-9, tetapi pusat kekuatan halus tidak menerima tingkat itu. Potensi kegelapannya telah memaksakan standar energi mental yang telah mempengaruhi lingkungan mental setelah mengalir kembali ke dalam tubuh Nuh. Terobosan fase kedua dimulai, dan Nuh hanya melihat kegelapan selama proses itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1903 perspektif. Terobosan tahap kedua tidak menyakitkan, tetapi Nuh masih belum berhasil belajar banyak. Energi mental yang diberdayakan memiliki efek aneh pada pikirannya yang tidak dapat dia pahami sepenuhnya. Tampaknya hal itu sengaja mengaburkan indranya selama proses tersebut. Tetap saja, Nuh akhirnya bisa berpikir dengan baik selama fase itu, bahkan jika energi mentalnya terus mengalir menuju kegelapan halus dan kembali membantu memodifikasi dinding mentalnya. Hampir terasa normal bagi pikiran mental untuk melalui fase kedua ketika Nuh memikirkannya. Dia telah membangun kegelapan halus untuk memiliki standar yang jauh lebih tinggi daripada pusat kekuatan yang dihasilkan secara alami oleh organ-organnya. Standar-standar tersebut menjadi persyaratan setelah adanya terobosan yang memicu transformasi. Harapan dibangun di dalam diri Nuh seiring dengan berlanjutnya proses tersebut. Dia tidak sabar untuk melihat kekuatan baru yang akan dimiliki pikirannya setelah terobosan dan transformasi. Proses tersebut memaksa Nuh untuk tetap tenggelam dalam kegelapan total. Kesadaran, mata, telinga, dan inderanya tidak dapat menangkap apapun. Dia baru mengalami hal serupa pada kematian pertamanya. Satu-satunya perbedaan saat itu adalah kesadarannya. Dia dapat berpikir meskipun dia tidak merasakan energi mentalnya. Dia bisa bernapas meski dia tidak bisa memeriksa perluasan paru-parunya. Darahnya terus mengalir,
Tetapi Nuh hanya mengetahuinya. Dia tidak bisa melihat alirannya melalui pembuluh darahnya. Keadaan seperti kematian itu benar-benar penyiksaan. Nuh telah mengalami rasa sakit dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya, telah melalui kesedihan yang mendalam, dan baru saja selamat dari tatapan dingin dari salinannya. Namun, kekosongan itu terasa menyesakan. Satu keabadian bisa berlangsung selama 1 detik, dan hal yang sama berlaku untuk proses sebaliknya. Nuh sudah lama terbiasa lupa waktu, tetapi keadaannya berbeda karena dia tidak bisa merasakan waktu berlalu. Dia tidak bisa merasakan apapun selain pikirannya. Prosesnya terasa berlangsung lama sehingga Nuh mulai bertanya-tanya apakah ia telah meninggal dan keberadaannya telah mencapai keadaan tanpa kematian. Pikirannya tertuju pada pencuri tertinggi dan pembangun hebat sejak mereka mati dan hidup kembali. Dia percaya bahwa mereka pernah mengalami hal serupa sebelum Legion membangkitkan mereka. Noah memikirkan banyak hal, namun kebanyakan hanyalah asumsi yang dihasilkan oleh kebosanannya. Dia mampu duduk dalam posisi yang sama selama berabad-abad dan ribuan tahun, namun pengalaman itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia alami sekarang. Dia merasa terpaksa menciptakan permainan untuk menghabiskan waktu, tetapi permainan itu menjadi tua dengan cepat. Manusia normal sudah lama menjadi gila dalam kondisi seperti itu. Bahkan banyak kultivator berpengalaman pun tidak akan mampu menjalani proses yang panjang dan membosankan tanpa memberikan masukan yang menarik. Fase kedua dari terobosan ini tidak lebih dari penantian yang tampaknya tak terbatas di tengah kegelapan total. Sebuah getaran akhirnya menjalar ke seluruh tubuh Noah, dan dia meraung kegirangan saat itu terjadi. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar berteriak karena sensasinya belum kembali, tapi dia merasakan getaran itu, dan itu cukup untuk memastikan bahwa prosedur tersebut tidak membunuhnya. Butuh beberapa saat, tapi sensasinya akhirnya mulai kembali. Awalnya, itu tidak lebih dari peristiwa terisolasi yang terjadi sekali setiap selama-lamanya. Namun, hal itu perlahan mulai terjadi lebih sering hingga Nuh mampu mengendalikannya. Nuh tidak mengendalikan sensasi sebenarnya. Dia berpikir untuk menggerakkan tubuhnya, dan getaran muncul. Dia berencana melakukan sesuatu yang lain, dan perasaan lain menyebar melalui indranya. Tampaknya kesadarannya perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan keadaan barunya sambil tetap terjaga sepenuhnya. Dia tidak bisa merasakan banyak hal. Kesadaran itu membuat Noah menahan diri untuk mencoba mengeluarkan kekuatannya karena dia tidak tahu kerusakan apa yang bisa dia timbulkan dalam kondisinya saat ini. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya di dalam area latihan, tapi lebih baik tidak mengambil risiko karena dia tidak mengetahui batasan level barunya. Kilatan cahaya oranye akhirnya muncul di penglihatannya dan menimbulkan gelombang kegembiraan lainnya. Nuh tidak pernah merasa lebih bahagia melihat pancaran cahaya yang begitu mirip dengan kesengsaraan surga di awal. Tetapi dia dengan cepat memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Cahayanya terasa berbeda, hampir jauh. Nuh merasa bisa merasakan kekuatan dan hukumnya, tetapi dia tidak bisa lagi melihatnya sebagai bagian dari dunia. Sepertinya itu milik sesuatu yang jauh. Nuh tidak membutuhkan banyak waktu untuk memahami bahwa cahayanya tidak berubah. Persepsinya berasal dari dalam dunia pribadi yang diciptakan dengan keberadaannya, jadi segala sesuatu secara alami tampak jauh. Dia pada dasarnya menerapkan penghalang antara dia dan lingkungannya. Efeknya tidak sekuat domain bayangan, dan tidak menerapkan batasan atau batasan apapun pada indranya. Itu adalah perspektif barunya. Pikiran Nuh telah menjadi bagian dari dunia pribadi yang diciptakan oleh keberadaannya, sehingga secara alami membuat jarak dari lingkungannya. Kilatan cahaya lebih sering terjadi hingga area latihan muncul kembali dalam pandangan Nuh. Dia bisa melihat rekan-rekannya yang khawatir, tulisan familiar di permukaan, dan bekas samar yang disebabkan oleh prosedur sebelumnya. Dia bahkan bisa merasakan sisa energi apinya di langit-langit. Aku akhirnya mengaum, Noah tertawa sebelum menutup matanya dan fokus pada lingkungan mentalnya. Keadaan baru dari pusat kekuasaannya membuat Nuh tidak bisa berkata-kata. Dia selalu berpikir bahwa lingkungan mentalnya adalah organ yang mengalami lebih sedikit perubahan sepanjang perjalanan kultivasinya. Namun demikian, gagasan itu menjadi salah total sekarang. Energi mental Nuh adalah cairan hitam halus yang sama, tetapi kepadatannya meningkat. Teksturnya seperti lumpur yang mengandung kekuatan dan pengaruh luar biasa. Dia hampir merasa mampu mengangkat gunung dengan bahan bakar itu. Namun, perubahan terbesar terjadi pada tembok mentalnya. Warnanya menjadi merah karena haus darahnya, tetapi energi mental baru telah mengubah mereka. Mereka telah mengubahnya menjadi sangat gelap sehingga Nuh kesulitan untuk melihat teknik pengurangan iblis. Dia sebenarnya harus mengaktifkannya untuk memastikan bahwa terobosan itu tidak menghapus prasasti itu. Dan dia sebagian menyesali waktu yang dihabiskannya di antara kecepatan berpikirnya yang meningkat. Pikiran kekerasan yang dihasilkan pikirannya ketika memakan haus darah yang terkandung dalam lautan mental baru begitu kuat hingga udara di sekitarnya hancur. Mata Noah bahkan mulai bersinar dengan cahaya merah tua menyilaukan yang menekan warna oranye di area latihan. Terlebih lagi, itu bukan pemikiran sederhana lagi.
Mereka telah berubah menjadi desakan. Nuh mendapati dirinya mengangkat tangannya ke arah prasasti di atasnya dan menyebarkan pengaruhnya pada saat itu juga tenggelam dalam pikiran kekerasannya. Desakan itu berakhir sebelum Nuh dapat mengaktifkan teknik apapun, tetapi rasa tidak percaya masih memenuhi dirinya ketika dia melihat garis-garis hitam muncul pada prasasti oranye itu. Kehancurannya siap meledak dan merusak mereka. Dia telah mampu mempengaruhi beberapa ciptaan penguasa lama, dan prestasi itu nyaris tidak memerlukan usaha apapun. Namun, perubahan persepsinya yang paling mencolok datang dari cara dia memandang hukum. Nuh telah mampu menyelidiki makna sebenarnya yang mengisi permasalahan tersebut selama ribuan tahun. Namun kini makna tersebut muncul sebagai bagian kecil dari sistem yang lebih besar. Seolah-olah kesadarannya telah berhenti memandangi batu bata pesawat dan mulai melihat dunia secara keseluruhan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1904 kemampuan. Kekhawatiran awal Nuh tentang kemajuan pesat pikirannya lenyap ketika dia memastikan bahwa dia masih bisa mempelajari hukum. Namun, mau tak mau dia kehilangan minat pada mereka. Mereka adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh dan dantiannya, tetapi mereka tampak hampir lemah dan tidak berarti dalam bentuk tunggalnya. Kurangnya minat tidak terlalu mempengaruhi Nuh. Dia bisa memaksa pikirannya untuk fokus pada hukum dan melanjutkan studinya. Itu hanya membutuhkan usaha sekarang. Manfaat dari negara barunya jauh melebihi aspek negatifnya. Noah berada di dalam area pelatihan yang cocok untuk keberadaan peringkat 9, tapi dia merasa bisa melihat strukturnya secara keseluruhan. Berbagai prasasti dan bahan menciptakan susunan rumit di dalam pikirannya yang dapat dipelajari oleh gelombang mentalnya hanya dalam hitungan detik. Sifat gelombang mentalnya yang intens kemudian dengan cepat menemukan cara untuk meniru dan menghancurkan struktur itu. Tidak masalah jika pusat kekuasaan Nuh yang lain bahkan tidak dapat berharap untuk mengimbangi pikirannya. Yang terakhir masih berhasil mengembangkan rencana yang sesuai yang dapat membuat organ-organ lemah tersebut berguna dalam mempengaruhi dunia dengan hukum Nuh. Aspek lain yang menonjol dari pusat kekuasaan barunya datang dari intensitas gelombang mentalnya yang baru ditemukan. Energi mental biasanya sulit menjadi seefektif bahan bakar lainnya dalam menyebarkan pengaruh. Namun, hal itu tidak berlaku lagi dalam kasus Nuh. Masalahnya tidak hanya melibatkan energi mentalnya. Energi halus seperti lumpur yang padat sangat kuat dalam ekspresi keberadaan Nuh, tetapi masih tidak bisa menandingi dantian dan tubuh. Namun, segalanya berubah ketika ia merembes melewati tembok mental dan menyebar ke lingkungan. Kegelapan yang terkandung dalam struktur pikirannya berasal dari perpaduan dengan peningkatan energi mental yang dihasilkan oleh pusat kekuatan halus. Yang merupakan ekspresi terbaik dari keberadaan Nuh bahkan dalam keadaannya yang tidak lengkap. Pikiran yang meninggalkan pikirannya memperoleh pengaruhnya di dalam tembok mental dan menyebarkannya ke dunia. Noah tidak perlu melakukan sesuatu yang spesifik untuk menyebarkan pengaruhnya. Di masa lalu, membuka kesadarannya dan menambahkan kegelapan dapat menciptakan lingkungan di mana ambisinya berkembang. Sekarang, beberapa pemikiran sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan efek serupa. Intensitas hukumnya juga akan lebih tinggi karena kekuatan tersebut berasal dari bentuk ekspresi keberadaannya yang lebih tinggi dan lebih dalam. Manfaat dari terobosan ini belum berakhir. Nuh mendapati kecepatan berpikir, kemampuan mental, dan berbagai fitur yang terkait dengan studi dan pemahamannya tentang hukum meningkat jauh melampaui ekspektasinya. Tetap saja, kemampuan itu terasa seperti makanan pembuka belaka ketika dia fokus pada pusat kekuatan yang sangat halus. Organ baru pada dasarnya tidak ada di dunia. Noah dapat melihat dan merasakannya hanya karena dia adalah bagian dari dunia pribadi yang diciptakannya, tapi itu bukanlah dimensi yang dapat diakses oleh orang lain. Memasukinya sama saja dengan menyentuh bagian dalam dantian atau pikirannya. Pusat kekuasaan yang halus hanyalah versi yang lebih besar dan lebih kuat dari struktur tersebut. Ruang pribadi itu sebagian besar kosong. Itu hanya berisi versi energi mental yang ditakuti oleh pikiran Nuh. Perasaan itu tidak datang dari kemampuan destruktifnya. Itu adalah reaksi bawaan terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya. Kalau begitu, aku mempertahankan kemampuan asliku, Noah menyimpulkan setelah pemeriksaan singkat itu. Efek utama dari ambisi Nuh adalah kemampuannya untuk membuatnya mengabaikan kesenjangan antar tahapan dan peringkat melalui pemberdayaan yang dipaksakan. Pusat kekuasaannya akan menanggung akibat dari ledakan kekuatan yang tiba-tiba itu setelah efeknya selesai, dan bahayanya akan bergantung pada level yang dicapai selama peningkatan kekuatan sementara. Nuh masih dapat menggunakan ambisinya dengan cara lama, tetapi pusat kekuasaan yang halus telah membuka kemampuan baru. Itu memberinya kesempatan untuk menerapkan hukum versi peringkat 9, meskipun hanya dalam pikirannya. Itu sangat menggoda, pikir Noah sambil memeriksa energi di dalam kegelapan yang sangat halus. Nalurinya menjerit memperingatkan dia tentang bahayanya bahan bakar itu. Dia tidak perlu berpikir terlalu lama tentang masalah tersebut untuk memahami penyebab reaksi itu. Kegelapan yang sangat halus adalah aspek terkuat dari keberadaannya saat ini, dan dia bahkan telah membangunnya menjadi jauh lebih kuat daripada keberadaannya saat ini.
Tidak jelas seberapa berbahayanya kelemahan yang terkait dengan penggunaan pada akhirnya. Nuh bahkan menyadari bahwa keadaan kegelapan halus yang tidak lengkap tidak memungkinkannya mengungkapkan kekuatan aslinya. Secara teori, bahan bakar di dalam pusat kekuasaan adalah hasil perpaduan energinya. Namun, dia hanya bisa mengisinya dengan energi mental peringkat 9, yang membatasi efeknya pada bidang mental dan memberikannya kurang dari seperempat kekuatan akhirnya. Meski begitu, naluri Noah terasa takut. Tidak peduli seberapa tidak lengkapnya energi itu. Mereka tidak peduli betapa kuatnya energi tersebut setelah materi gelap, kegelapan, dan energi primer menyatu dengan bahan bakar tersebut. Semuanya memberitahunya untuk tidak menggunakan kemampuan itu. Kenapa aku malah mencoba? Nuh mengutuk dalam pikirannya sebelum membahas masalah ini dan memilih salah satu dari 4 bola di dalam ruang terpisahnya. Noah tahu bahwa menahan diri bukanlah gayanya. Terlebih lagi, menguji betapa berbahayanya kekuatan baru itu dirasa perlu karena dia berada di area aman yang dikelilingi oleh para ahli yang bisa menyelamatkannya jika terjadi kesalahan. Dia tidak akan pernah mendapat kesempatan lebih baik untuk menguji bahan bakar itu. Nuh tidak akan menguji kekuatan berbahaya tersebut hanya untuk melihat seberapa parah kelemahannya. Dia ingin menambahkan beberapa manfaat pada eksperimennya, dan dia jelas memikirkan tentang bola naga. Itu adalah harapan utamanya untuk meningkatkan gaya bertarungnya dan memperluas hukumnya. Jadi memanfaatkan kekuatan sementara pikirannya untuk mempelajarinya sepertinya pantas, bahkan wajib. Satu-satunya keraguan adalah pada pilihan bidang studi selama pemberdayaan sementara. Nuh dapat memilih satu atau semuanya, tetapi tampaknya adil untuk mencapai keseimbangan yang tidak jelas karena proyek terbarunya mungkin telah membawa stabilitas keberadaannya hingga batasnya. Dia ingin memulihkan keharmonisan dengan memperbaiki aspek hukumnya yang tertinggal karena alasan yang jelas. Waktunya, desah Noah sambil memeriksa bola di telapak tangannya. Keraguannya perlahan lenyap saat tekad memenuhi seluruh keberadaannya. Rekannya mengambil kembali posisi bertahan mereka, tapi tujuan mereka mungkin adalah meminta bantuan dalam situasi itu. Noah memejamkan mata dan memfokuskan seluruh kesadarannya pada bidang waktu di tangannya. Pemahaman segera mulai mengalir ke dalam pikirannya karena gelombang mentalnya sekarang dapat mempelajari materi jauh lebih cepat. Namun, proses itu terasa seperti permainan anak-anak setelah dia mengaktifkan kemampuan barunya. Hanya perlu berpikir saja untuk mengaktifkan pusat kekuatan halus. Nuh bahkan membatasi bantuannya hanya pada sedikit bahan bakar yang diberdayakannya untuk memastikan bahwa kekurangan tersebut tidak akan membunuhnya. Energi itu langsung terwujud di pusat lautan mentalnya. Kegelapan yang halus adalah keberadaan Nuh, jadi tidak memerlukan koneksi untuk mencapai bagian dalam pusat kekuasaannya. Itu sudah ada di sana. Kedatangan energi hitam pekat itu menyebabkan reaksi berantai yang membuat keseluruhan mentalnya mendidih. Bahkan dinding mentalnya bergetar dan mengeluarkan gelombang rasa sakit, tapi Noah hampir tidak merasakannya. Pikirannya terlalu sibuk melahap ruang waktu untuk memikirkan sensasi-sensasi itu. Prosesnya sepertinya berlangsung selamanya, namun hanya membuat Nuh sibuk sesaat. Dia jatuh ke tanah tepat setelahnya, dan matanya menjadi kosong ketika kelemahannya tiba. Pikiran Noah tidak bergerak sama sekali. Dia telah menjadi makhluk yang terbuat dari naluri murni, tetapi dia secara naluriah memahami bahwa keadaan itu akan bertahan hingga lingkungan mentalnya mulai menghasilkan energi mental lagi. Tetap saja, bola naga yang cacat itu memasuki pandangannya, dan dia bisa melihat bagaimana seperempatnya telah lenyap. Kelahiran Pedang Iblis bab 1905 keputusan. Koma mentalnya berakhir ketika pikiran Nuh mulai menghasilkan pikiran lagi. Meski begitu, peristiwa tersebut tidak membuatnya langsung memulai proyek lain. Pikirannya penuh dengan pemahaman tentang waktu, dan dia perlu sedikit untuk menyerapnya. Semburan kekuatan tiba-tiba yang diperoleh ketika kegelapan halus memberdayakan pikiran membuat Nuh melewati seperempat ruang waktu. Itu hampir membuat jumlah yang diserap setara dengan ruang angkasa. Penyerapan ruang waktu telah tertinggal dibandingkan yang lain sejak awal pelatihannya dengan mereka. Namun, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba telah membuatnya hampir mengejar ketinggalannya yang kedua. Nuh masih perlu membiarkan pikirannya memahami sepenuhnya dan mengubah pemahaman itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan keberadaannya. Namun ia yakin bahwa prosesnya tidak akan memakan banyak waktu. Manfaat memiliki lingkungan mental peringkat 9 tetap terlihat sementara Nuh berbaring di lantai area yang diperkuat dan membiarkan lautan mental ini menangani gelombang informasi yang menyatu. Pemahamannya seiring berjalannya waktu bertambah dan menyatu dengan hukumnya, menjadi salah satu aspeknya. Itu tidak lebih dari sebuah ide yang samar-samar sebelumnya, tapi keadaannya telah berubah total dalam waktu singkat. Tentu saja, jumlah pengetahuan tentang ruang angkasa yang hampir menyamai tidak membuat aspek waktu Nuh sama berpengaruhnya dengan aspek waktu. Pemahaman mentah saja tidak cukup jika menyangkut satu keberadaan. Nuh sudah menjadi dunia sekarang, tetapi dia masih harus mengembangkan beberapa hukum versinya sendiri. Dia tidak bisa mendapatkan kekuasaan atas sesuatu yang berada di bawah kendali langit dan bumi tanpa membahayakan perjalanan kultivasinya.
Bola naga berisi pemahaman umum yang melibatkan banyak hukum karena mereka berasal dari dunia lama, tapi Nuh tidak bisa menggunakan semuanya. Dia harus membatasi dirinya pada apa yang sesuai dengan keberadaannya dan mengembangkan sesuatu yang bersifat pribadi, sesuatu yang dapat diterima oleh ambisinya sebagai sebuah aspek. Terlebih lagi, kehancuran, penciptaan, dan ruang Nuh sudah ada sebelum mendapatkan bola naga, jadi penyerapan ilmu pengetahuan jelas berjalan lebih cepat. Aspek waktunya tidak akan menjadi lebih kuat dari yang lain bahkan jika dia menggabungkan keseluruhan pemahaman di bidang itu dengan keberadaannya. Karena dia memiliki titik awal yang lebih lemah di bidang itu. Penciptaan, kehancuran, dan ruang Nuh berasal dari pemahamannya sendiri, sementara waktu pada dasarnya muncul setelah menerima bola naga. Landasan mereka berada di alam yang benar-benar berbeda, tetapi waktu akan berkembang dengan cepat sekarang karena masih dalam tahap awal. Nuh dapat merasakan keberadaannya berubah ketika pikirannya mengisi aspek waktu dengan pemahaman baru. Energinya berubah ketika mereka memperoleh sifat baru, dan transformasi itu secara alami memengaruhi kegelapan halusnya. Perubahan kecil mempengaruhi keseluruhan Nuh. Fitur itu sudah ada sebelumnya, namun sekarang muncul lebih cepat. Tampaknya segala sesuatu tentang dirinya harus beradaptasi secepat mungkin, dan sumber dari perilaku itu adalah pusat kekuatannya yang halus. Noah bukan hanya tubuh, pikiran, dan tian, lubang hitam, dan segala sesuatu di antaranya lagi. Dia adalah ruang yang ditentukan oleh kegelapan halus. Keberadaannya sudah menginjak ranah dunia. Bidang itu relatif kecil, terutama jika ia mempertimbangkan luasnya langit dan bumi. Aku sudah bisa menambahkan waktu untuk seranganku pada level ini, pikir Noah saat keberadaannya terus menyerap gelombang informasi yang diperoleh dari bola naga. Perhitungan terjadi di benak Nuh. Dia dengan cepat memeriksa semua laporan tentang binatang ajaib yang dikirim oleh penguasa lama ke dalam badai untuk memahami situasi saat ini di alam yang lebih tinggi dan memutuskan langkah. Binatang ajaib itu baik-baik saja, jika tidak lebih. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Nuh memulai eksperimennya dengan kegelapan yang sangat halus, dan para penguasa lama tidak menyia-nyiakan waktu berabad-abad dan ribuan tahun itu. Mereka melanjutkan rencana mereka sendiri untuk mengacaukan langit dan bumi, dan Nuh mau tidak mau merasakan sedikit kegembiraan mereka ketika dia membaca laporan tersebut. Gelombang pertama binatang ajaib yang dikirim ke dalam badai telah menderita banyak kerugian. Hanya beberapa spesies tertentu yang telah berhasil melewati penindasan langit dan bumi dan menetap di wilayah tersebut. Para penguasa pada akhirnya berhasil mengatasi masalah tersebut, namun perjuangan tersebut telah memberikan kota tersebut lebih banyak informasi tentang kelemahan warna putih pada akhirnya. Para penguasa lama tidak segan-segan mengeksploitasi kelemahan tersebut dengan memperbaiki beberapa spesies berdasarkan ciri-ciri tertentu. Makhluk-makhluk itu menjadi lebih tangguh terhadap metode langit dan bumi seiring berjalannya waktu, dan mereka bahkan membawa lebih banyak kawanan ke kota. Namun, langit dan bumi pada akhirnya menciptakan serangan balik yang dapat mengalahkan fitur-fitur spesifik tersebut dan memaksa penguasa lama untuk mengubah pendekatan mereka. Pertempuran antara penguasa lama dan baru terdiri dari perang balasan yang dilakukan oleh dua pasukan yang tampaknya tak ada habisnya. Salah satunya menampilkan binatang ajaib yang ditingkatkan, keberadaan aneh, atau hibrida aneh. Sebaliknya, yang lain memiliki sambaran petir langit dan bumi, benda-benda yang tertulis di dalamnya. Aset yang tak terhitung jumlahnya di peringkat ke-9, dan kendali dunia yang hampir sepenuhnya. Tidak mungkin untuk mengumumkan pemenangnya. Penguasa lama dengan cepat menciptakan tempat berkembang biak di dalam kota untuk menyeimbangkan kehilangan pasukannya. Dan langit dan bumi memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam melawan makhluk-makhluk itu. Tidak ada pihak yang menang selama keduanya terus berjuang. Mereka terlalu pandai melakukan apa yang mereka lakukan untuk kalah. Noah hanya bisa merasa senang dengan laporan itu. Para penguasa lama melakukan apa yang dia tugaskan kepada mereka. Mereka menarik sebagian perhatian langit dan bumi dan mengalihkan sebagian besar upayanya untuk menekan ancaman berulang yang meluas di tengah badai. Beberapa binatang ajaib bahkan telah menciptakan kelompok yang telah menaklukkan beberapa zona dan wilayah mati. Tapi mereka hanyalah minoritas yang suatu saat bisa ditangani oleh dunia. Lingkungan yang kacau biasanya memberi Nuh kesempatan sempurna untuk meninggalkan kota dan mengejar kepentingannya, tetapi dia belum merasa siap. Dia baru saja melalui terobosan besar-besaran, jadi semua kemampuannya memerlukan tes dan perbaikan pada akhirnya untuk mengekspresikan keadaan baru dari keberadaannya. Dia tidak ingin membawa teknik lama atau belum selesai ke dunia yang bisa menghancurkannya jika dia tidak berhati-hati. Terlebih lagi, Noah belum punya rencana sebenarnya untuk saat ini. Dia bisa membantu binatang ajaib yang bertransformasi untuk memperluas dan menyebarkan fitur mereka ke seluruh fauna badai, tapi prioritasnya tetap pada memakan sebagian besar musuhnya. Gagasan untuk melanjutkan sesi berburu yang panjang sebelum berkembang kedengarannya tidak menarik. Noah memutuskan untuk menunggu dan menyelesaikan semua yang dia bisa sebelum melanjutkan ke proyek baru. Dia tidak punya rencana sebenarnya, tapi dia punya tujuan. Dia harus memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada siapapun.
Nuh akhirnya memutuskan untuk tetap berada di luar pergulatan dunia untuk sementara waktu. Rasanya tidak ada gunanya pergi ketika dia bisa mendapatkan begitu banyak pengetahuan dan kekuasaan. Dia memiliki semua sumber daya yang dia inginkan, jadi menurut pendapatnya, pindah segera bukanlah pilihan terbaik. Pengasingan tidak berhenti sampai di situ saja bagi Noah. Laporan terus mengalir, pesan-pesan mencapai lingkup mentalnya, dan bahkan teman-temannya pun menjadi bosan dengan jangka waktu yang lama itu. Namun, dia adalah eksistensi yang benar-benar berbeda ketika dia keluar dari area pelatihan, dan semua orang bisa melihatnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1906 rencana. Semua orang memperhatikan kembalinya Nuh di jalanan kota. Teman-temannya juga telah lama mengasingkan diri, tetapi mereka telah keluar dari tempat pelatihan jauh sebelum Nuh. Banyak yang bahkan melakukan perjalanan sendirian, sementara yang lain mulai membantu penguasa lama dalam pertarungan antara binatang ajaib dan hukuman. Raja Elbas telah mengasingkan diri lebih lama daripada yang lain karena banyaknya pengetahuan yang tersedia di dalam kota, tetapi dia juga menghentikan pelatihannya sebelum Nuh. Sebagian besar usahanya dilakukan untuk membantu para penguasa lama memodifikasi binatang ajaib pada saat itu, tapi dia tidak memilih untuk melakukan itu karena antagonismenya dengan langit dan bumi. Dia hanya ingin menerapkan apa yang telah dia pelajari. Kembalinya Nuh mengingatkan semua orang, baik itu ketukan ajaib, kera kesier, pembudidaya, atau bibrida. Teman-temannya telah melakukan yang terbaik untuk membuat diri mereka sibuk selama periode itu, tetapi kegembiraan muncul dalam diri mereka ketika pemimpin mereka muncul kembali. Keputusan mereka untuk menunggu Noah bukan karena status mereka sebagai bawahan. Mereka mungkin akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal jika sesuatu yang besar terjadi atau muncul. Dunia kekurangan tantangan yang sesuai dengan levelnya. Mereka sudah kehabisan petualangan yang dapat memberikan manfaat besar bagi negara mereka dan hal itu bukanlah hal yang mustahil untuk saat ini. Para ahli ingin menunggu Nuh karena dialah sumber rencana gila mereka, tetapi dia harus mengecewakan mereka saat itu. Dia tidak memiliki sesuatu yang aneh atau luar biasa. Tetapi dia percaya bahwa kembalinya dia di tengah badai akan mengubah sesuatu dan memberinya kesempatan untuk mengemukakan salah satu idenya yang tidak masuk akal. Tetap saja, reuni tersebut membuat semua ahli melontarkan pertanyaan kepada Nuh karena tingkat kultivasinya tidak menghargai apa yang telah mereka pelajari tentang peringkat ke-9. Itu sebenarnya bertentangan dengan pengetahuan mereka, jadi mereka ingin mendengar penjelasannya tentang masalah tersebut untuk memastikan bahwa mereka mendekati jalan mereka dengan benar. Bahkan para penguasa lama pun menunjukkan minat mereka terhadap masalah ini. Mereka telah menasihati Nuh agar tidak melakukan proyek itu, tetapi semuanya tampak berjalan baik. Dia bahkan mendapatkan kekuatan lebih dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Masalahnya tidak serumit kedengarannya, jelas Noah saat kelompok itu duduk di dimensi terpisah berwarna putih di dalam mineral oranye. Saya punya dua jalan di depan saya, yang mudah dan yang gila. Anda bisa menebak mana yang saya pilih. Bagaimana Anda menstabilkan terobosan satu pusat kekuatan tanpa mempengaruhi potensi keberadaan Anda? Para penguasa lama meminta dua titik di wajah mereka mulai bersinar dengan intensitas yang lebih besar. Jalan menuju peringkat ke-9 bersifat pribadi, tetapi masih ada batasan yang menyebabkan dampak besar bagi siapa yang melanggarnya. Kamu bahkan menjadi lebih kuat. Para ahli tidak melewatkan sedikit pun keraguan-raguan pada bagian terakhir pernyataan penguasa lama. Bahkan para eksistensi perkasa yang berhasil menguasai dunia tampak tercengang di depan pencapaian Nuh. Nuh jelas tidak akan mengungkapkan setiap detail prestasinya kepada penguasa lama. Tidak peduli seberapa besar struktur mereka telah membantunya dalam proyek tersebut. Dia masih belum cukup mempercayai mereka untuk berbagi informasi yang pada akhirnya bisa menyakitinya di masa depan. Namun, mereka mungkin telah mempelajari sesuatu sejak Nuh menggunakan prasasti mereka. Terlebih lagi, teman-temannya ada di sana, jadi dia ingin melakukan apa yang dia bisa untuk membantu mereka. Mungkin akan terlambat untuk menerapkan modifikasi jika dia menunggu sampai kelompok tersebut meninggalkan kota. Aku yang membuatnya, ungkap Noah sambil menyesap cangkir di depannya. Pikiran saya memerlukan sesuatu yang lain untuk maju, dan saya tidak menyukai apa yang akan saya kembangkan secara alami, jadi saya membangun pusat kekuatan yang sesuai dengan kebutuhan saya. Para ahli dan penguasa lama pada awalnya tidak menyadari betapa besar dan berbahayanya tugas tersebut. Namun, perlahan-lahan mereka mulai memahami kompleksitas di balik proyek tersebut, dan rasa takjub tak terelakkan memenuhi pikiran mereka. Nuh telah mengutak-atik potensi keberadaannya. Dia pada dasarnya telah memutuskan bahwa dia dapat mencapai lebih dari apa yang diharapkan oleh pusat kekuasaannya. Kamu tidak akan tahu apakah itu berhasil sampai semua pusat kekuasaanmu mencapai peringkat ke-9, kata Raja Elbas saat rasa tidak percaya meresap ke dalam suaranya. Sesuatu seperti itu, Noah tertawa. Lebih baik mencapai puncak hanya untuk memahami bahwa kekuatanmu tidak cukup untuk maju. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka, dan kalian semua tahu bahwa aku mungkin akan mengikuti jalan itu kalau begitu. Para ahli tidak bisa membantah.
Mereka cukup mengenal Nuh dan kegilaan mereka untuk memahami bahwa berhenti bukanlah suatu pilihan. Mereka akan terus melanjutkan perjalanan mereka meskipun gagal karena itulah inti kehidupan mereka. Segalanya akan menjadi lebih berantakan dalam kasus Nuh karena ambisinya yang menyusahkan. Ada kemungkinan besar dia bisa berakhir seperti langit dan bumi. Saya tidak bisa menempuh jalan yang sama, Raja Elbas segera menyimpulkan. Aku juga, ungkap Sword Saint. Saya pikir itulah intinya, jelas Demon Divine. Alexander harus mengakui sifat spesiesnya untuk maju. Sebaliknya, pewarisku dibangun untuk melanggar aturan. Seolah-olah dia dapat mengungkapkan potensi sebenarnya hanya ketika dia meninggalkan jalur aman. Kita mungkin akan mengalami hal serupa tetapi bersifat pribadi. Para ahli sudah mulai terbiasa dengan momen serius Divine Demon. Sang ahli perlahan-lahan mendapatkan kesadarannya yang hilang. Kepribadiannya tetap tidak peduli dan sombong, tapi sepertinya dia tidak memiliki sifat pelupa yang melumpuhkan, setidaknya tidak sepanjang waktu. Dibangun untuk melanggar aturan, ulang penguasa tua itu ketika kedua lampu di wajah mereka tampak berbentuk mata. Kalau begitu, apakah ini hanya masalah hukum? Jangan menyinggung perasaanku, dengus Noah saat gelombang mentalnya keluar dari sosoknya karena sedikit kemarahan yang ditimbulkan oleh kata-kata itu di dalam dirinya. Saya membangun keberadaan saya sedikit demi sedikit. Anda tidak boleh mengabaikan kesuksesan saya hanya karena masalah hukum. Kebanggaan yang kuat yang menyertai gelombang mental gelapnya mengancam akan mempengaruhi ruang terpisah. Bercak hitam besar muncul di antara putihnya area itu dan mengganggu kestabilan strukturnya. Sepertinya keberadaannya ingin mencuri dimensi itu. Maafkan kami, jawab para penguasa lama dengan cepat. Itu bukan niat kami masih kesulitan membedakan antara keberadaan dan hukum. Noah memelototi sosok orangnya itu, tapi dia akhirnya berhasil tenang. Dia juga tidak mengharapkan reaksi kekerasan terhadap perasaannya, tapi kejadian itu tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya. Nalurinya telah lama menyatu dengan pikirannya, jadi naluri tersebut juga semakin intensif dengan terobosan tersebut, dan itu membuatnya sulit untuk menekannya. Aku mungkin agak tidak stabil, Noah menyadari dalam benaknya, dan kurangnya pertanyaan yang datang ke arahnya membuatnya memutuskan untuk berdiri. Lalu apa rencananya? Wilfred bertanya. Sama seperti biasanya, Noah mengumumkan. Kami terus berjuang sampai langit dan bumi melemparkan sesuatu yang kuat ke arah kami. Apa yang terjadi setelah kita membunuhnya? Stephen bertanya. Kita lanjutkan hingga kita semua berada di peringkat ke-9, jelas Noah. Kalau begitu, kita terus berjalan hingga mencapai puncak, dan langit dan bumi terpaksa melemparkan diri ke arah kita. Membunuh mereka akan membuka jalan menuju peringkat ke-10. Kelahiran Pedang Iblis bab 1907 anjing. Nuh menjadi lebih sadar akan ketidakstabilan mentalnya saat ia terus berinteraksi dengan teman-temannya. Kesombongan, keserakahan, dan rasa laparnya kadang-kadang akan berkobar dan memaksanya berkonsentrasi untuk menekan dampaknya. Teman-temannya tidak menganggap serius perilaku gegabah itu, tetapi Noah merasa khawatir energi mental barunya dapat melukai mereka secara tidak sengaja karena kekuatan baru yang diperolehnya. Kurangnya solusi atas masalah tersebut memaksa Noah melakukan yang terbaik untuk mengendalikan emosi dan nalurinya. Itu bukanlah sesuatu yang baru baginya karena dia pernah mengalami kehilangan kendali penuh untuk sementara waktu di masa lalu. Itu agak sulit untuk ditangani sekarang karena tingkat gila yang dicapai oleh pikirannya. Tapi dia tahu bahwa hanya pengalaman yang bisa membuatnya terbiasa dengan kekuatan barunya. Pengungkapan sebagian tentang pendekatan Nuh ke peringkat ke-9 memberikan visi yang lebih luas tentang jalan menuju puncak kepada teman-temannya. Namun hal itu tidak mengubah cara mereka bermaksud mencapai terobosan. Masalah utamanya adalah seberapa pribadi setiap undang-undang. Mencoba meniru keberadaan lain dapat merusak semua yang telah mereka capai pada tahun-tahun itu. Para sahabat Nuh harus menerima ketidakpastian wajib yang menyertai jalan menuju peringkat ke-9. Mereka hanya dapat menemukan jawabannya di dalam diri mereka sendiri, namun seringkali mereka baru sampai setelah kejadian tertentu. Alexander harus berada di depan konternya yang sempurna, dan Nuh harus menghadapi perjalanan kultivasi yang membosankan. Kedua peristiwa tersebut menampilkan tingkat bahaya yang sangat berbeda, namun memiliki arti penting yang sama jika dilihat dari sudut pandang para ahli. Jarang sekali terobosan terjadi secara alami. Para ahli seperti Sword Saint pasti sudah mendekatinya karena tingkat kultivasi mereka siap untuk pindah ke alam berikutnya. Namun, acara tersebut sepertinya membutuhkan ledakan motivasi yang tidak dapat diberikan oleh pengasingan dalam jangka waktu lama dalam kasus standar. Satu-satunya pilihan yang dimiliki para ahli adalah menerima ide Nuh untuk terjun ke dunia nyata dan bergabung dalam kekacauan yang disebabkan oleh binatang ajaib di bawah komando penguasa lama. Daerah yang dilanda badai pasti akan memberi mereka sesuatu yang dapat mendorong tingkat budidaya mereka ke depan. Jika tidak, langit dan bumi harus mengurus masalah ini. Nuh dan 7 ahli lainnya keluar kota setelah menyelesaikan persiapan yang diperlukan untuk perjalanan tersebut. Kelompok tersebut tidak tahu apakah mereka akan kembali ke kota Oranye pada saat itu.
Namun mereka tidak ingin kehilangan segala kemungkinan untuk menghubungi penguasa lama, terutama karena mereka memiliki ilmu yang dapat bermanfaat bagi mereka bahkan di peringkat ke-9. Persiapannya hanya melibatkan buku catatan khusus yang terhubung langsung dengan kota dan barang-barang unik untuk masing-masing ahli. Noah dan Sword Sein akhirnya bergabung dengan Divine Demon dalam permintaan anggurnya yang sederhana karena mereka tidak menginginkan apapun dari penguasa lama. Keberadaan mereka sudah memiliki segala yang dibutuhkan. Buku catatan khusus tidak hanya berfungsi sebagai komunikator. Penguasa lama dapat terus memberikan informasi terbaru kepada para ahli tentang pergerakan binatang ajaib di bawah mereka dan menghasilkan peta sederhana melalui kemajuan mereka di tengah badai. Memberikan bantuan kepada peleton yang berjuang melawan hukuman langit dan bumi akan menimbulkan kerugian paling parah bagi para penguasa, namun para ahli tidak menginginkan pencapaian jangka pendek. Fakta bahwa makhluk-makhluk itu berada di pihak yang kalah berarti spesies mereka yang telah ditingkatkan telah mencapai batasnya. Dan membantu mereka akan mencegah penguasa lama untuk mengembangkannya lebih jauh. Noah dan yang lainnya ingin menghindari perlambatan pertumbuhan pasukan itu, jadi mereka memutuskan untuk menjangkau kelompok yang sudah menang melawan langit dan bumi. Dalam pikiran mereka, kedatangan mereka akan memaksa langit dan bumi untuk menerima hukuman yang lebih keras, dan itulah yang diinginkan sebagian besar dari mereka. Adapun Nuh, dia hanya menginginkan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gila tubuhnya. Dantiannya tidak menjadi masalah karena secara alami ia akan tumbuh lebih cepat daripada pusat kekuatan lainnya. Mendekati badai dengan lingkungan mental peringkat 9 membuat Nuh menyadari semua detail kecil yang tidak dapat dia sadari sebelumnya. Hukum yang kacau tampaknya memiliki sifat samar yang tersembunyi di balik perilaku mereka yang mengamuk. Fitur tersebut tidak menentukan tindakan atau alur mereka, namun membuat mereka lebih cocok untuk peran tertentu. Angin bukanlah kekuatan yang menghasilkan daratan dan lingkungan berbeda secara acak. Langit dan bumi telah memberikan peran pada hukum kacau yang dikeluarkan oleh langit, jadi cepat atau lambat mereka selalu menciptakan apa yang mereka rencanakan. Nuh tidak mengerti mengapa para penguasa harus begitu merahasiakan rencana mereka, namun ia curiga bahwa masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan calon musuh mereka. Mungkin merupakan suatu keharusan untuk membatasi pengaruh mereka terhadap hukum yang kacau sehingga mereka dapat sepenuhnya setia pada sifat mereka. Belajar mengenali tujuan tersembunyi tersebut memungkinkan Nuh memprediksi apa yang akan terjadi pada setiap angin kencang. Sebagian besar undang-undang yang kacau itu akan gagal mencapai peran yang telah ditentukan sebelumnya, namun ia masih bisa memperoleh pemahaman yang samar-samar tentang keinginan langit dan bumi. Pikirannya tidak mampu memeriksa rencana mereka secara keseluruhan, tapi dia tidak gagal mengingat semua yang dia lihat. Keberadaannya pada akhirnya akan mampu mempengaruhi seluruh dunia, dan pengetahuan itu akan berguna pada saat itu. Area kosong yang luas terbentang di depan kelompok ahli terbang saat mereka bergerak melewati badai. Nuh tidak ingin meniadakan hukum yang kacau itu kepada teman-temannya, jadi dia menggunakan kesadarannya untuk hanya mengumpulkan orang-orang di depannya. Pikirannya menghancurkan energi itu menjadi bahan bakar untuk tubuhnya, tapi bahkan seluruh perjalanan menuju kawanan binatang ajaib hampir tidak berhasil mempengaruhi dagingnya. Kekuatan itu tidak cukup. Pertempuran akhirnya muncul di antara badai yang akan datang. Raja Elbas dan Nuh menyadarinya di hadapan rekan-rekan mereka karena benda-benda tertulis dan pikiran mereka yang unggul. Sehingga mereka dapat dengan cepat memimpin teman-teman mereka di daerah tersebut. Serangkaian makhluk mirip anjing dengan bulu oranye bersinar melayang di antara badai saat awan hitam mencoba mengelilingi mereka. Beberapa avatar langit dan bumi yang tinggi bahkan berdiri di samping awan untuk melindungi mereka, tetapi tampaknya angin bertiup melawan mereka. Avatar dan awan melepaskan petir dari waktu ke waktu, tetapi bulu anjing tampak kebal terhadap serangan tersebut. Sebenarnya, cahaya yang dipancarkannya semakin kuat setiap kali serangan putih menyilaukan itu mendarat di atasnya. Para penguasa lama telah menciptakan spesies yang bisa melawan serangan utama langit dan bumi. Apalagi anjing-anjing tersebut ternyata mampu mengendalikan angin di sekitar mereka. Hukum yang kacau di lingkungan menciptakan platform kecil di bawah kaki mereka yang memungkinkan mereka berdiri di udara. Dan beberapa angin kencang bahkan berubah menjadi cambuk atau benda tajam yang mencoba menabrak lawan mereka. Avatar dan awan harus membuang banyak energi untuk menangkis serangan tersebut karena mereka memiliki ketahanan bawaan terhadap petir. Hukuman tersebut tidak pernah berhenti kehilangan kekuatan. Namun cahaya yang menyilaukan akhirnya memenuhi area tersebut dan mengungkapkan bahwa raksasa tanpa fitur wajah telah muncul di medan perang. Makhluk itu berada di tingkat tengah dari peringkat ke-9, tetapi tubuhnya terbuat dari bahan berwarna kecoklatan. Beberapa lubang menutupi permukaannya dan memungkinkannya menahan angin, tetapi anjing-anjing itu tidak menunjukkan keterkejutan apapun pada pemandangan itu. Mereka mempersiapkan diri untuk bertarung, tetapi rasa pingsan muncul di mata mereka ketika Nuh mendarat di bahu raksasa itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1908 Kehancuran. Noah tidak peduli avatar coklat raksasa itu berada di tingkat menengah. Dia telah mampu merusak item dengan kekuatan serupa sebelum pelatihannya yang lama.
Keberadaannya berada pada level yang sangat berbeda sekarang. Namun, kuali itu tidak melakukan apapun. Ia hanya diam di depan serangan tanpa henti. Avatar itu adalah serangan balik anjing, tetapi ia tidak membiarkan Nuh menyerangnya dengan bebas, dan serangannya tetap 2 tingkat di atas tubuhnya. Noah bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam paduan coklat avatar itu merembes melalui kakinya dan mencoba merusak bagian dalam tubuhnya. Bahkan berdiri di dekat makhluk itu terasa terlalu berlebihan pada levelnya saat ini. Tapi dia tidak peduli dengan luka yang bisa dia derita. Raksasa itu tidak lebih dari sejumlah besar energi di matanya. Tubuh dan dantian Noah tidak cocok dengan pertarungan itu, tapi pikirannya terasa sempurna untuk tantangan itu. Pusat kekuasaan superiornya sudah bekerja untuk menemukan kelemahan dalam struktur avatarnya. Teman-temannya bahkan mengungkapkan ekspresi keheranan saat melihat garis-garis hitam menyebar dari paduan di bawah kakinya. Noah baru berada di avatarnya selama beberapa detik, tapi pikirannya sudah menyebarkan kehancurannya. Pusat kekuasaannya tidak membutuhkan waktu lama untuk mulai memengaruhi material di tingkat menengah. Seharusnya begitu, pikir Noah saat senyuman dingin muncul di wajahnya. Kegelapannya yang halus belum mencapai potensi penuhnya, tetapi pikirannya hampir sampai. Yang terakhir ini sudah mendapatkan manfaat dari pemberdayaan yang dipaksakan oleh pusat kekuasaan barunya. Perbaikan berikutnya akan terjadi ketika Nuh menambahkan kegelapan, materi gelap, dan energi primer peringkat 9 ke bahan bakar yang terkandung di dalamnya. Namun, pikirannya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dikategorikan oleh langit dan bumi. Nuh telah memaksa kekuatannya yang sudah mengerikan untuk melampaui batasnya, dan prestasi itu telah memberinya sesuatu yang hanya bisa ditingkatkan lebih jauh olehnya. Pedang iblis muncul di tangan Noah saat pegangan hitam keluar dari dadanya. Warna langit berubah ketika pedang terkutuk itu muncul di tempat terbuka dan memaksa pikirannya untuk melepaskan haus darah yang terkandung di dalam pikirannya. Badai langsung pecah saat tekanan besar menyebar ke seluruh area dan memenuhi dunia dengan keinginan kuat Nuh untuk menghancurkan segalanya. Anjing-anjing itu mendapati diri mereka mundur sampai mereka berhasil menahan haus darah. Bahkan dalam kondisinya yang lebih baik, mereka tetap menjadi binatang ajaib, jadi gelombang mental Nuh menjadi jauh lebih efektif pada mereka. Harga dirinya memaksa pikiran kekerasannya mempengaruhi pikiran mereka yang lebih sederhana. Beberapa dari mereka langsung kehilangan kendali atas tindakannya dan menjadi korban agresi bawaan mereka. Beberapa anjing terpisah dari kelompok lainnya dan menembak ke depan sambil mengendalikan sisa angin di sekitar mereka untuk mengubahnya menjadi berbagai serangan yang menyatu menuju raksasa. Yang terakhir mulai berbalik ke arah Nuh setelah dia menunjukkan kekuatannya baru-baru ini, tetapi ancaman yang datang memaksanya untuk fokus pada binatang ajaib itu lagi. Pikiran Noah memperhatikan apa yang dilakukan raksasa itu, tapi dia mengabaikannya. Rasa laparnya hampir meledak di depan energi yang sangat besar itu. Bilahnya turun sementara garis hitam terus menyebar melalui paduan coklat, dan ledakan warna hitam dan merah tua memenuhi area tersebut. Badai hampir mencapai raksasa itu, tetapi gelombang energi yang dilepaskan selama serangan itu membuat mereka hancur. Gelombang kejutnya bahkan mencapai anjing-anjing yang tidak punya pikiran dan melemparkan mereka kembali, namun dampaknya tidak berhasil memberikan alasan dalam pikiran mereka yang kabur. Sebaliknya, agresi mereka terus meningkat meskipun luka dangkal muncul di antara bulu oranye mereka. Serangan Nuh telah memperoleh peluang untuk menambah pemahaman barunya tentang waktu pada efeknya. Namun kekuatan serangan tersebut secara teoritis seharusnya tetap sama. Energi mentalnya pada akhirnya tidak terlalu mempengaruhi tebasannya. Namun, Nuh sekarang menjadi kegelapan halusnya, dan lautan kesadarannya adalah bagian darinya. Pikirannya dapat mengekspresikan aspeknya melalui gelombang mental dan menggabungkannya dengan serangannya. Dia tidak menggunakan energi lebih banyak dari biasanya, tapi kehancurannya memaksa mereka mengabaikan keterbatasan yang berhubungan dengan kekurangan bahan bakar. Itulah kekuatan sebenarnya dari peringkat ke-9. Nuh menghasilkan kekuatan dari ketiadaan. Satu-satunya fakta bahwa keberadaannya telah mencapai kekuatan yang menakjubkan membuat aspeknya begitu berpengaruh sehingga energi peringkat 8 saja dapat melahirkan serangan peringkat 9 dengan mudah. Tentu saja kekuatan mereka berasal dari intensitas kehancuran Nuh. Dia bisa membuat ciptaannya memberdayakan energinya dengan cara yang sama, tapi aspek itu tidak akan mampu berbuat banyak dalam pertempuran kecuali dia menjadi kreatif. Gelombang kehancuran akhirnya lenyap dan mengungkapkan bagaimana Nuh masih berdiri di bahu avatar tersebut. Beberapa retakan muncul pada paduan coklat di tempat itu, tapi tampaknya tidak cukup dalam untuk menghalangi pergerakannya. Avatar itu mengarahkan wajahnya yang tidak berbentuk ke arah Nuh sementara serangkaian lubang muncul di permukaannya. Sensasi berbahaya segera memenuhi pikirannya, tapi angin yang sebelumnya dikumpulkan oleh raksasa itu melesat sebelum dia bisa melakukan manuver mengelak. Segala sesuatu dalam pandangan Nuh melambat. Angin yang dilepaskan oleh lubang-lubang tersebut menyerupai aliran deras yang lebat yang telah menghasilkan sebagian warna coklat raksasa itu. 9 angin kencang berbeda mengarah ke Nuh, dan bahkan salah satunya membawa kekuatan yang cukup untuk membuat lubang seukuran dada di tubuhnya.
Angin kencang bergerak perlahan di dalam pandangannya. Nuh merasa memiliki banyak waktu untuk memikirkan teknik yang akan datang. Dia dapat mempelajari kejadian tersebut dan membandingkan berbagai pilihannya untuk memutuskan apa yang paling menguntungkannya dalam situasi tersebut. Pikirannya menerapkan pemahamannya tentang waktu pada kecepatan berpikir. Fitur itu menyatu dengan kekuatan yang dibawa oleh gelombang mental barunya dan memungkinkan dia untuk melihat serangan tingkat menengah dalam gerakan lambat. Tindakan terbaik adalah menghindar. Menjadi jelas dalam waktu singkat bahwa Nuh dapat menghindari serangan itu sepenuhnya jika dia menggunakan teknik gerakannya yang lebih baik. Namun, dia tidak dalam kondisi mental yang tepat untuk melakukan manuver mengelak. Dia hanya ingin menghancurkan avatarnya dan mengambil energinya, meskipun itu berarti menderita beberapa luka. Garis-garis hitam muncul di angin kencang saat mereka terbang menuju Nuh. Kehancurannya menyebar dalam hitungan detik hingga mereka melintasi jarak antara lubang dan targetnya. Nuh punya cukup waktu untuk menyebarkan kehancurannya dan menebas dengan pedangnya. Pedangnya berbenturan langsung dengan angin kencang sebelum memicu kehancuran yang terakumulasi pada strukturnya, dan gelombang energi gelap memenuhi lingkungan lagi. Para ahli di kejauhan tetap terdiam di depan kekuatan yang dilepaskan di lingkungan. Mereka ingin bergabung dalam pertempuran, tetapi fakta bahwa Nuh berusaha sekuat tenaga mengubah seluruh area menjadi jebakan besar dan mematikan yang tidak dapat mereka dekati tanpa menderita luka. Sesosok muncul dari awan kegelapan. Para ahli melihat Nuh terbang melewati badai dan berhenti setelah kehilangan momentumnya. Beberapa luka muncul di kulitnya. Seluruh potongan daging yang hilang memenuhi tubuhnya, tapi senyumannya lebih lebar dari sebelumnya. Para ahli hanya perlu melihat raksasa itu untuk memahami alasan di balik kegembiraannya. Dua tanda panjang muncul di wajah tanpa ciri avatar itu. Mereka menciptakan bekas luka berbentuk salib di tempat manusia biasanya mempunyai mulut. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1909 Teleport. Nuh memandang sekilas ke arah teman-temannya di kejauhan saat gelombang mentalnya menghancurkan badai di sekitarnya dan membuat energi mereka menyatu menuju tubuhnya. Kelemahan dari pedang terkutuk itu tidak bertambah karena kekuatan barunya berasal dari kehancuran keberadaannya, jadi mereka hanya berhasil membuka beberapa luka. Sebagian besar luka di tubuhnya berasal dari ledakan angin kencang, yang tebasannya harus melemah setelah memicu garis hitam pada strukturnya. Namun, dia masih menderita cukup banyak kerusakan sehingga membutuhkan energi untuk menyembuhkannya. Raja Elbas dan yang lainnya menghela nafas tak berdaya, menggelengkan kepala, atau tertawa melihat senyum lebar Nuh. Luka memenuhi tubuhnya, beberapa organ dalamnya bahkan terbuka, namun ia tampak gembira. Teman-temannya bahkan tidak perlu bertanya-tanya tentang sumber perasaan itu. Mereka cukup mengenal Nuh untuk memahami bahwa dia senang dengan kehebatan pertempurannya yang luar biasa. Di sisi lain, Noah mau tidak mau merasakan kecanggungan situasi. Dia telah memimpin teman-temannya dalam perburuan, tetapi kekuatannya membuat mereka tidak dapat ikut serta. Pada saat yang sama, dia teringat bagaimana mantra bentuk iblisnya telah menempatkannya pada posisi yang sama berkali-kali di masa lalu. Sama seperti dulu, Noah tertawa dalam hati. Masalah dengan medan perang terletak pada kekuatan sebenarnya yang dilepaskan Nuh tetapi pada sifat destruktifnya. Raja Elbas dan yang lainnya harus menggunakan kemampuan pertahanan puncak mereka hanya untuk tetap berada di dekatnya. Avatar yang lebih kecil dan awan yang tersisa mengirimkan gelombang petir ke arah Nuh dan teman-temannya. Langit dan bumi ingin raksasa coklat itu bertarung melawan anjing-anjing itu karena mereka menciptakannya untuk tujuan tersebut. Jadi mereka harus menyibukkan para ahli itu sementara counter mereka menghancurkan kawanannya. Serangan tersebut tidak mencapai efek yang diinginkan. Kelompok Nuh telah berperang melawan sambaran petir langit dan bumi sepanjang hidup mereka. Mereka tidak sebaik penguasa lama yang melawan mereka, tapi mereka bisa dengan mudah mengatasi gelombang serangan sederhana peringkat 9. Raja Elbas dan yang lainnya mengirimkan gelombang serangan terhadap petir. Mereka harus menggunakan teknik yang ampuh, namun gagasan mereka tentang kekuatan telah mengabaikan label dunia. Sebaliknya, Noah bahkan tidak perlu menebas ke depan. Garis-garis hitam muncul pada percikan api yang datang sebelum haus darahnya memicu kehancuran di dalamnya dan menghancurkan segala sesuatu yang terbang ke arahnya. Gelombang mental Nuh menyeret segala bentuk energi ke arahnya karena rasa lapar yang dia rasakan. Dia tidak bisa meninggalkan apapun dalam kondisi mentalnya saat ini. Kamu bisa merawat mereka, teriak Noah sambil tertawa bahagia. Para ahli lainnya memutuskan untuk mengabaikan bahwa Nuh telah kembali memonopoli lawan terkuat di tempat itu. Mereka semua tidak sabar untuk naik ke peringkat ke-9, dan salah satu motivasi utama mereka adalah memastikan bahwa dia tidak dapat melakukannya lagi. Bagaimana kita bisa melawan mereka ketika kamu membuat kekacauan setiap kali kamu menyerang? Raja Elbas mengeluh sambil melemparkan benda-benda bertulisan ke gelombang kedua petir yang terbang ke arahnya. Itu masalahmu, teriak Noah sebelum kembali tertawa saat melihat awan hitam langsung berhenti berusaha menyerangnya. Bawa benda itu pergi, perintah Raja Elbas tanpa repot membuang waktu untuk bertengkar dengan Nuh. Noah menggelengkan kepalanya,
tapi senyumannya tidak meninggalkan ekspresinya. Dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk menggoda Raja Elbas, tapi terkadang dia tidak bisa menahan diri. Perhitungan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di benaknya saat dia melirik avatar coklat itu. Noah mempertimbangkan ukuran besar makhluk itu, memperoleh gambaran samar tentang beratnya, dan memahami seberapa besar kekuatan yang dia perlukan untuk mendorongnya keluar dari medan perang. Noah tahu bahwa kekuatannya luar biasa saat ini, tapi dia ingin menghindari habis-habisan melawan hidangan pembuka. Nalurinya memenuhi pikirannya dengan perasaan mengamuk yang mengancam akan mempengaruhi tindakannya, tapi dia tidak melupakan alasan di balik pertarungan itu. Tujuannya adalah membuang energi langit dan bumi, yang berarti dia harus memancing lebih banyak lawan dari langit. Lebih baik membiarkan teman-temannya menangani avatar putih dan awan. Mereka tidak merasa terancam sama sekali pada level Noah saat ini, tapi melawan mereka sambil melawan raksasa coklat bisa menjadi masalah. Selain itu, membagi musuh ke dalam kelompok akan memberikan kesempatan kepada ahli lainnya untuk bergabung dalam pertempuran, jadi Nuh tidak melihat alasan untuk memonopoli seluruh medan perang. Energi gelap yang menampilkan wajah-wajah berbeda menutupi tubuh Nuh dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Dia telah mengaktifkan zat baru yang tidak stabil, dan efeknya ternyata lebih dari memuaskan karena tubuhnya berhasil tetap utuh melawan makhluk tingkat menengah. Namun, itu saja tidak memungkinkan dia untuk menggerakkan raksasa coklat itu, dan dia curiga bahkan teknik isak saja tidak akan cukup. Mari kita coba hal itu, pikir Noah sebelum melanjutkan. Avatar putih dan awan sepenuhnya mengabaikan gerakannya dan terus menyerang ahli lainnya. Raksasa coklat itu melakukan hal yang sama saat ia bertarung dengan anjing-anjing itu. Hanya binatang ajaib yang bereaksi terhadap kedatangan Nuh dan mundur secepat mungkin. Avatar berwarna coklat itu merasa terpaksa untuk menoleh ke arah Noah. Ia tidak dapat menangkap anjing-anjing itu ketika mereka mundur karena mereka dapat memanfaatkan badai yang ada di belakang mereka untuk mempercepatnya. Raksasa itu relatif lambat jika dibandingkan, tapi itu tidak termasuk serangannya. Dunia di mata Nuh melambat saat banyak lubang muncul di sisi dan dada raksasa itu. Badai kecoklatan yang lebat menerjang ke arahnya dan anjing-anjing yang melarikan diri. Mereka menyerupai aliran deras yang tenang selama gerakan lambat. Tapi Nuh tidak bisa meremehkannya karena avatar tersebut telah memutuskan untuk mengirim 20 aliran deras untuk melawannya pada saat itu. Kecerobohan Nuh sedikit mereda setelah serangan gila terakhirnya. Dia bisa memutuskan untuk menghindari serangan yang datang dan mengulangi serangan sebelumnya hanya setelah mengirim raksasa itu menjauh dari medan perang. Serangkaian garis putih menggantikan medan perang yang berantakan dalam visinya. Nuh memandang dunia dari segi hukum, mengabaikan semua fitur dangkal yang mereka ciptakan dengan kekuatan mereka. Space tidak sendirian dalam susunan itu. Nuh mengenali waktu di antara beberapa kalimat tersebut. Namun, mereka tampak lebih redup karena pemahamannya belum mencapai tingkat yang diinginkan. Noah tidak perlu mengubah kata-katanya. Kesadarannya sudah memenuhi area tersebut, jadi dia hanya perlu mengandalkan aspek keberadaannya untuk memodifikasi susunan itu. Kehancurannya mematahkan beberapa garis tersebut dan menciptakan retakan yang mengarah pada kehampaan. Ruangnya membengkokkan orang lain untuk memperkecil jarak di antara mereka. Waktunya memperluas hukum di sekelilingnya untuk memberinya kesempatan melakukan lebih banyak tindakan sebelum datangnya angin kencang. Ciptaannya menggunakan energi yang tersisa di lingkungan untuk membangun kembali susunan versi pribadi dan menutupi tempat kosong yang dihasilkan sebelumnya. Proses rumit itu menghasilkan terowongan dimensi sementara yang bisa dimasuki Nuh untuk mengabaikan setiap pertahanan, aura, atau penghalang untuk berteleportasi langsung di bawah raksasa itu. Angin kencang belum mencapai posisi sebelumnya ketika dia muncul di bawah avatar. Tetap saja, jalur yang dilalui selama teknik gerakan barunya meledak dan berubah menjadi retakan besar yang terhubung ke kehampaan. Kelahiran pedang iblis bab 1910 dorong. Sprintnya terjadi seketika. Kebanyakan ahli akan menganggapnya sebagai teleportasi jika bukan karena retakan besar yang muncul setelah terowongan dimensi sementara hancur. Noah bahkan tidak membutuhkan waktu untuk terwujud. Dia baru saja berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam kurun waktu sepersekian detik. Nuh belum selesai. Dunia di matanya berubah lagi. Garis-garis yang menggambarkan susunan ruang dan waktu menggantikan warna putih, badai, avatar coklat, dan yang lainnya. Mendorong lawannya menjauh hanya dengan kekuatan fisiknya adalah hal yang mustahil karena perbedaan level mereka, tapi dia jauh lebih dari sekedar makhluk kasar biasa. Ruang tertekuk di beberapa tempat saat Nuh memperlambat waktu di sekitarnya. Penciptaan dan penghancurannya mengubah struktur hukum yang menjadi dasar langit dan bumi membangun dunia untuk menciptakan lingkungan unik yang memberinya kesempatan untuk menggerakkan avatar coklat. Sederhananya, Nuh telah memadatkan garis di belakang avatar dan merentangkan garis yang memisahkannya dari makhluk itu. Itu memberinya kesempatan untuk memiliki cukup waktu dan ruang untuk mengumpulkan kekuatan sekaligus mengurangi persyaratan tugasnya. Noah tidak berteleportasi di bawah gelombang badai yang keluar dari dada avatarnya dengan santai.
Itu adalah tempat yang dipilih oleh pikirannya untuk memaksimalkan efek serangannya. Energi gelap yang dipenuhi wajah berkumpul di lengan kirinya saat pedang iblis kembali ke dalam tubuhnya. Materi gelap menciptakan pembuluh hitam tambahan di dalam anggota tubuhnya dan meningkatkan jumlah zat tidak stabil yang dapat diserap oleh dagingnya pada saat yang bersamaan. Otot-ototnya menonjol karena gelombang kekuatan yang sangat besar itu. Salah satu wajah yang tidak pernah berhenti mengalirkan energi gelapnya akhirnya menjadi kuali tingkat menengah yang hancur di masa lalu. Tapi Noah tidak memiliki kesempatan untuk menyadarinya selama kondisi mentalnya yang dingin. Pikirannya membuatnya mengabaikan semua detail yang tidak berguna dalam situasi itu dan hanya fokus pada tugasnya. Nuh tidak dapat memperoleh waktu lebih dari beberapa detik dengan pemahamannya tentang waktu saat ini. Dia bisa menggunakan banyak teknik tambahan untuk meningkatkan keluaran kekuatannya, tapi jendela itu hanya memungkinkan dia untuk mempersiapkan satu serangan. Pukulannya adalah apa yang disimpulkan oleh pikirannya sebagai kemampuan yang memiliki peluang tertinggi untuk berhasil. Avatar coklat itu memperhatikan Noah dan membuka lubang lain di dalam tubuhnya untuk melancarkan gelombang serangan lagi, tapi posisi lawannya tiba-tiba berubah. Menurut indranya, Nuh yang diam selama beberapa detik hanya muncul dengan tinjunya terentang hingga menyentuh paduan coklat itu. Pukulan itu mendarat di raksasa itu dan melepaskan semua kekuatan yang telah dikumpulkan Nuh selama waktu singkat itu. Retakan terbuka di lengannya dan mengeluarkan semburan darah saat paduan coklat itu melawan selama benturan. Bentrokan antara kekuatan besar dan makhluk berat itu akhirnya menyakitinya, tapi avatar itu akhirnya mundur 1 inci, yang membuat sosoknya menghilang. Noah mengabaikan luka yang menimpa lengannya dan mengambil langkah maju untuk memasuki ruang yang dimodifikasi sebelum terowongan dimensional runtuh. Void muncul di belakangnya saat dia bergerak maju hingga dia menemukan dirinya berada di depan raksasa itu lagi. Lingkungan di sekitar Noah dan avatar coklat telah berubah. Dia telah mempengaruhi ruang sebanyak mungkin. Jangkauannya hampir mencapai batas kesadarannya. Serangannya telah membuat mereka berdua menjauh dari medan perang. Avatar putih, awan, anjing, dan ahli telah menghilang. Raksasa dan Nuh berada di antara amukan badai yang menimbulkan suara gemerincing setiap kali mereka mendarat di tubuh mereka. Lingkungannya tidak sulit untuk ditanggung oleh boneka langit dan bumi, tetapi Nuh akhirnya sedikit menderita karena pukulan yang tiada henti itu. Seolah-olah pukulan kuat menghujani dirinya tanpa henti. Nuh tidak keberatan dengan badai yang hebat karena badai itu tidak memperlambat serangannya atau merusak serangannya. Itu hanya menyebabkan rasa sakit terus-menerus, tetapi dia hampir tidak menyadarinya pada saat itu dalam perjalanan kultivasinya. Avatar berwarna coklat itu membutuhkan beberapa saat untuk memahami apa yang telah terjadi. Ia memiliki bentuk kecerdasan samar yang diwarisi oleh langit dan bumi. Pemikirannya berbentuk pengalaman dan prioritas pertempuran mentah, jadi mau tak mau ia merasa ragu ketika segala sesuatu di sekitarnya berubah. Sebaliknya, Nuh tidak menyia-nyiakan 1 detik pun. Kesadarannya meluas dari tempat baru itu dan menyebarkan haus darah dan kehancurannya di antara badai, pedang iblis kembali di tangannya. Dan peningkatan sebelumnya mulai menutupi seluruh tubuhnya lagi. Garis-garis hitam menyebar melalui paduan coklat saat badai di daerah tersebut menghilang dan berubah menjadi energi yang diserap Nuh dalam waktu singkat. Lautan materi gelap bahkan menyebar dari dadanya dan menutupi zona yang kini kosong. Hukum dunia berubah untuk menguntungkan serangannya dan melemahkan avatarnya, namun makhluk itu akhirnya mulai bergerak. Raksasa itu mampu menghancurkan materi gelap dengan gerakan sekecil apapun. Energi yang lebih tinggi bahkan kesulitan untuk menyelimutinya karena perbedaan level yang tipis. Lubang segera muncul di antara dunia gelap karena pembukaan sederhana dari lorong yang dimaksudkan untuk angin kencang, tapi serangan Nuh tiba sebelum tekniknya mengalami terlalu banyak kerusakan. Noah mengarahkan pedangnya ke salah satu garis hitam, dan ujungnya menggunakan kehancuran di dalamnya untuk menembus paduan coklat. Dia menusuk mereka sedalam yang dia bisa sebelum menggunakan semua yang dia punya untuk menebas ke atas. Dunia gelap meningkatkan pelepasan kehancurannya, tetapi materi gelapnya hancur selama upaya tersebut. Energi Nuh yang lebih tinggi tidak dapat menahan kekuatan peringkat 9 yang diungkapkan oleh aspek hukumnya, tapi dia sudah menyadari reaksi itu. Paduan coklatnya terasa sedikit lebih lembut karena efek dunia gelap. Teknik tersebut bekerja dengan pikirannya untuk menciptakan lingkungan yang dapat mempengaruhi avatarnya. Namun, hasilnya tidak bagus. Pendekatan itu hanya membantu Noah secara samar-samar, tapi dia tidak akan menolak bantuan sedikit pun untuk melawan lawan itu. Sayatan panjang terbuka di tubuh raksasa itu. Kerusakannya bahkan lebih parah pada saat itu, dan akhirnya mempengaruhi banyak terowongan di dalam avatar. Badai dahsyat segera meledak dari luka itu, tetapi Nuh tidak terlalu takut dengan serangan yang tidak disengaja itu karena kepadatannya tidak mencukupi. Garis-garis hitam muncul di antara gelombang hukum yang kacau itu saat menghantam Nuh dan mendorongnya mundur. Kulitnya terbuka di beberapa titik, namun badai terus kehilangan kepadatannya selama proses tersebut. Sementara itu, kehancurannya tak henti-hentinya menyebar,
hingga akhirnya angin berhembus kencang saat berbenturan dengan kulitnya. Serangan yang mendorongnya menjauh telah berubah menjadi gelombang energi yang diperbaiki oleh lubang hitam segera setelah mengalir di dalam tubuhnya. Nuh telah melihat banyak luka terbuka selama pertukaran terakhir, tetapi luka itu mulai menutup saat dia melahap hukum kacau yang telah dikumpulkan raksasa itu. Tetap saja, badai yang berkobar telah menempatkan Noah dalam situasi di mana dia tidak bisa bergerak bebas, dan avatarnya tidak melewatkan kesempatan itu. Noah hendak mengaum kegirangan saat melihat tubuhnya yang telah sembuh, namun pikirannya tiba-tiba mengingatkannya akan adanya badai lebat yang turun ke arahnya. Raksasa itu telah memanfaatkan peluang itu dengan sempurna. Angin kencang itu tampak lebih tipis dari yang sebelumnya, tapi mengandung jumlah kekuatan yang sama, dan itu meningkatkan kecepatannya. Noah tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia hanya bisa mengangkat pedangnya dan menghadapi hukum yang kacau secara langsung.